sekarang bagaimana cara untuk menangkal gangguan jin? Yang pertama adalah mewujudkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid antum wujudkan. Makanya tidak ada satu cara yang paling bagus untuk mengusir, menangkal gangguan jin sihir kecuali tauhid. Dan ini saya buktikan sendiri. Bagaimana saya perang 2 tahun untuk keluar dari dunia perdukunan saya dulu. Saya pelajari tauhid benar-benar. Jadi yang bisa menghilangkan jin itu bukan apa? Bukan keyakinan macam-macam, tauhid. Makanya di sekalian ahli sunnati wal jamaah mengutamakan dakwah tauhid itu bisa benar. Ya. Ya, manhaj akidah tauhid uluhiyah asma wa sifat itu adalah dasar yang paling ditakuti oleh jin. Ya, yang bisa meluruskan, yang bisa menerangkan, yang bisa memberikan sinar di tengah kegelapan berbagai macam kesesatan, termasuk orang yang tersesat dalam dunia perdukunan. Alhamdulillah, ketika itu juga bukan hanya ilmu itu saja, sudah banyak sekali. Bahkan dulu sering tirakatan ke kuburan, cari ilmu, minta ya berkah ke kuburan itu, ya udah lepasnya itu juga lama. Apalagi jimat-jimat pemberian atau peninggalan mbah saya, ini bapak saya ada baju Ontokusumo, wesi kuning, keris Nabi Adam, waduh, yang keris Nabi Adam itu yang masya Allah ya, Nabi Adamnya di mana, kerisnya sampai Jawa, ya. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah al-i'tisam bil kitabi was sunnah, cara menangkal gangguan jin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Insya Allah antum kalau berpegang teguh kepada sunnah, Allah selamatkan. Kemudian yang ketiga, taqwallah, takwa kepada Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk dorongan takwa, antum harus sabar dan tidak berobat karena tergoda ingin sembuh cepat kepada dukun atau hal-hal yang haram. Rasulullah mengatakan tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah, jangan berobat dengan yang haram. Rawahu Abu Dawud. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, innallaha la yaj'alu shifaakum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam suatu yang diharamkan oleh Allah. Enggak. Makanya enggak boleh berobat dengan yang haram. Wah Pak, saya itu sakit perut, berobat dengan khamr sembuh Pak. Enggak bisa. Pak, saya itu makin ngerokok, makin lapang dada saya Pak, seseknya hilang. Enggak. Ada orang yang Masya Allah katanya, dada saya sesak ini sembuh karena ngerokok. Hadirin sekalian, enggak ada yang diharamkan Allah itu bisa menjadi obat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma anzalallahu da'an illa wa anzala maudawa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan bersamanya obat. Kemudian hadirin sekalian, yang keempat yang bisa menangkal gangguan jin adalah tawakal kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Yang kelima, sidqul iqbali 'ala Allah, jujur di dalam menghadap kepada Allah. Artinya gini loh Pak, yakin Allah akan memberi kesembuhan saya. Saya akan tawakal kepada Allah, menghadap Allah, minta sama Allah, tidak kepada yang lain. Apapun keadaannya dan kejadiannya. Kalau seandainya saya nggak sembuh, udah bener nggak dimurka Allah. Kalau seandainya sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau antum ke dukun, belum tentu sembuh. Kalau sembuh, tetap anda dimurka Allah. Enggak sembuh, dunia akhirat celaka. Mendingan mana? Tawakkal 'ala Allah, iqbal kepada Allah. Keenam, meminta penjagaan kepada Allah. Ihfadillaha yahfaduk, jagalah Allah dengan menjaga syariatnya, Allah akan menjagamu. Yang ketujuh, amal soleh dan tawasul dengan amal soleh. Caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang kena gangguan jin, sihir, tawasul aja dengan sodako, anak perbanyak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini Engkau sembuhkan aku dari sihir.
Ya Allah, mudah-mudahan dengan wakaf saya, infak saya ini kau jauhkan dari bahaya sihir. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Terus kemudian nomor 11, membersihkan rumah dari gambar dan patung bernyawa. Ya, kalau patung apel nggak apa-apa, antum bikin aja patung apel di rumah gede, patung nanas, itu kalau ketagihan patung antum, ya. Tapi jangan patung manusia, patung gajah, ya, gambar. Karena Rasulullah sudah menetapkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya dan ada patungnya, nggak akan masuk, ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, rumah mana yang ada gambarnya, ada patungnya, nggak akan dimasuki oleh malaikat. Yang dimaksudkan adalah malaikat rahmah. Adapun malaikat maut, antum kasih gambar setrek masuk tetap, ya, nggak peduli. Ini yang dimaksudkan adalah apa? Malaikat rahmah. Kemudian menjaga atau menghafal ayat-ayat yang bagus untuk ngusir jin. Ya, surat Al-Baqarah, karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian tadi surat Al-Jin, surat Al-Jin, surat Ar-Rahman, termasuk ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini semuanya sangat ditakuti oleh jin. Sekarang surat-surat yang cukup, ya, atau terus kemudian muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, dan usahakan baca zikir pagi sore jangan lupa. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap kerja gerak usahakan membaca bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, kerja bismillah, bahkan keluar rumah bismillah, ya. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, masuk rumah bismillah semua. Kemudian di sana ada berlindung dari jin. Berlindung dengan membaca a'udzubillah. Kemudian bisa juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terutama ketika antum menempati tempat baru. Umpamanya antum camping, setelah tenda dipancang, antum mau tidur masuk a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum barangkali masya Allah kemalaman di goa, tidur di goa terpaksa, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum masuk hotel juga begitu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus kemudian ketika kita tidur kemudian kaget karena mimpi tidak enak, juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, khusus untuk yang ain, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Itu khusus untuk memberikan perlindungan ke diri kita, anak kita dari penyakit ain. Terus kemudian yang bisa mengusir setan dari rumah yaitu baca bismillah. Karena ketika orang masuk rumah nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, setan saling ngobrol sesama temannya. Kita nemu makan, nemu tempat tidur. Ketika masuk baca bismillah, makan baca bismillah, kita malam ini tidak menemukan tempat tidur dan tidak menemukan makan. Ini setan laporan ke iblis setiap tahunnya, kurus. Tapi yang nggak baca bismillah, gendut-gendut. Terus kemudian ketika keluar rumah, hendaknya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, karena orang yang membaca itu dikatakan kepadanya oleh Allah, oleh ini malaikat, kufita wa hudita wa wuqita, kamu dicukupi, diberi petunjuk dan dilindungi. Kata syaitan, bagaimana kamu bisa menggoda, mengganggu serta menggelincirkan orang yang dicukupi, dijaga, dilindungi. Kemudian
ketika masuk toilet tadi baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika ini jangan kencing juga di tempat-tempat lubang, dan ketika marah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting sekali karena itu sangat bagus untuk mengusir jin. Dan ketika berhubungan suami istri juga, Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaitoni ma razaqtana. Oke. Sekarang masalah kita akan bahas masalah kesurupan. Kesurupan dalam istilah adalah gangguan jin pada tubuh manusia atau rohani manusia, jasmani rohani. Sehingga dari sini hadirin sekalian, kesurupan itu bisa ke jasmani dan ke rohani. Ada yang kesurupan total, ada kesurupan sebagian. Tangannya itu keble, ya, gak bisa kerja, ya, padahal gak stroke, gak ini, itu berarti sebagian, ya. Atau kadang kepalanya pusing terus, nah kan gangguan sebagian. Ada yang gangguan rohani, sering ngigo, sering pingsan, nah itu. Nah sekarang hadirin sekalian, kondisi orang itu ketika mengobati, jangan pertama bagi orang-orang yang menekuni ruqyah di sini saya ingatkan, satu, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kemudian jangan mudah mengklaim ini kena gangguan. Jangan. Antum akan langsung membuat orang drop. Antum jangan mudah. Ya, kayak Syekhul Islam aja antum langsung, wah ini ain, ini jin. Ini kayaknya jinnya ya Roro Kidul ini. Loh, antum dari mana tahu? Emang WA-an nama jin antum? Ya, kontak. Ada dengan mudah, bahkan mengklaim, alhamdulillah, Nyi Roro Kidul sudah saya Islamkan, bahkan dia mau nikah sama saya, tapi anak nggak minat. Ya Allah, antum kayaknya kesurupan deh. Ini nggak benar. Terus kemudian waspadai, kadang-kadang ada kemiripan, contoh antara orang kena kesurupan dengan ayanan, mirip. Makanya jangan mudah, antum betul-betul detek, antum betul-betul analisa. Dan kalau seandainya betul pun, jangan antum mudah nyeplos, antum lihat dulu orangnya, jangan-jangan dengan statement antum drop. Wah Pak, Bapak ini kayaknya disihir Pak. Kayaknya yang ganggu ini teman Bapak sebisnis. Mau langsung drop dia. Aduh siapa? Ini kayaknya teman kerja Bapak. Ini kayaknya istri Bapak yang kedua. Loh kan? Akhirnya istrinya dimusuhin. Padahal belum tentu. Ya, kasihan. Ya, dia nggak mau nikah lagi nanti. Padahal sudah mau yang ketiga. Ya. Yang kelima, adamu iman ba'dil atibba. Ya, tidak ada orang yang menjaga imannya dengan mudah disuruh untuk bermuamalah dengan ini dengan itu, atau disuruh datang ke dukun ini dukun itu. Ini juga nggak boleh. Antum kalau nggak bisa mengobati, jangan antum rujukkan kepada dukun. Ya apalagi di Indonesia ini kan dukun ini samar ya. Manusia 4 yang sulit untuk dibedakan di Indonesia. Lebih baik, lebih gampang membedakan 4 orang, yaitu koruptor, rampok, maling, copet. Itu lebih mudah. Tapi 4 ini sulit. Paranormal, dukun, orang pinter, kiai khos, kan gitu. Itu. Paranormal menurut istilah medianya. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Nah, kiai khos menurut istilah pesantrennya. Itu. Makanya kalau ada lomba orang pinter seluruh dunia, Indonesia nggak pernah menang. Karena dari Jerman pinter bikin kapal selam, dari Jepang bikin robot cerdas, dari Amerika bikin pinter bikin peluru kendali, dari Indonesia pinter nyantet, ya